Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pinurba Anandita untuk mengungkap rahasia masuk stand sekali coba. Nah, pada video kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh kakak saya yang pada video sebelumnya, video pertama saya sudah saya perkenalkan walaupun belum saya kasih lihat. Nah, hari ini ada perkenalan sendiri. Oke, selamat apa nih? Nggak tahu ya. Ya pokoknya baik, nama saya Aditya Asyatama. Saya kakaknya Mas Pipin. Saya stan di akuntansi lulus tahun 2012. Terus masuk di Direktorat Jenderal Pajak. Posisi sekarang terakhir jadi mahasiswa D4, baru masuk tahun kemarin 2018. Jadi di video sebelumnya, video pertama saya, teman-teman bisa cek kita bertiga bersaudara semuanya masuk stan, dan hari ini saya mengundang kakak saya untuk sharing tentang psikotes. Nah, tentang psikotes. Karena apa? Karena kemarin setelah saya buka pertanyaan di Instagram ataupun di YouTube ataupun di email, banyak sekali yang request tentang psikotes. Yang walaupun sebenarnya psikotes ini tahapannya masih lama, tapi memang belum ada yang pernah sharing. Jadi ini mungkin video pertama, bukan mungkin sih, saya sudah cek di YouTube itu belum ada yang bikin tentang psikotes. Padahal dari segi waktu teman-teman bisa cermati terlebih dahulu, ujian tertulis itu 3-13 Juli 2019. Baru pengumuman ujian tertulis itu 26 Juli 2019. Sedangkan psikotes baru 3-8 Agustus. Yang mana itu masih 4 bulan ya. 4 bulan lagi, kira-kira 4 bulan lagi dari sekarang. Dan tapi yang menjadikan ini penting karena semua mahasiswa yang lulus dari semua calon mahasiswa STAN yang lulus dari ujian tertulis itu semua harus ke tes psikotes, baik itu dari jurusan apapun. Nah, mungkin Mas Hanung yang udah pernah ikut psikotes, saya juga udah pernah. Jadi bisa sharing ke adik-adik tentang bagaimana pengalaman psikotes. Pendahuluannya gini, pendahuluannya adalah tes psikotes ini baru sekali akan diadakan tahun ini untuk yang lulusan SMA mau ke STAN. Tetapi ini bukan merupakan suatu tes yang baru untuk mahasiswa STAN tugas belajar. Tugas belajar adalah mahasiswa yang dulu lulusan dari D1 ataupun D3 dari STAN mau lanjut ke D3 ataupun D4 STAN. Nah, Mas Hanung mungkin bisa bercerita tentang tes psikotes. Oke, sebelumnya mungkin sedikit bahwa kalau saya sendiri sebenarnya tidak yang sukses-sukses sekali. Karena untuk psikotes ini cerita sedikit, saya D4 itu baru masuk ini yang ketiga. Jadi yang pertama adalah satu lain hal, terus yang kedua itu pernah mencoba terus gagal di psikotes. Nah, baru yang ketiga ini akhirnya bisa lulus lah dari psikotes itu. Nah, maka dari itu sebenarnya karena sudah pernah mengalami pengalaman gagal sekali dan kemudian lulus, mungkin gambarannya sudut pandangnya bisa lebih panjang ya, lebih luas untuk pengalaman psikotesnya. Jelas, karena ya itu banyak cerita lah di situ. Cuma saya memang dari kegagalan itu jadi banyak yang saya pelajari tentang psikotes ini. Walaupun saya sampaikan sih di awal ke adik-adik semua bahwa apa yang saya sampaikan itu belum tentu secara ilmu psikologinya atau menurut psikolognya benar, tapi ini betul-betul dari pengalaman aja, sharing aja. Misalnya pelaksanaannya seperti kemarin tuh kayak gimana. Nah, kalau detail banget sih kayaknya mungkin belum ya. Yang paling nggak kasih gambaran dulu aja ke adik-adik semua. Misalnya tes psikotes ini pertama kita lihat dulu tujuannya. Jadi kalau psikotes itu kan banyak macam dan banyak tujuan. Ada yang buat masuk kerja, ada yang buat macam-macam dan lain sebagainya. Tapi kalau STAN ini setelah diskusi, bukan diskusi sih, lihat pengalaman, terus juga waktu pernah gagal itu terus tanya, sempat tanya sebenarnya ke ke STAN nih, adalah maksudnya yang kita tanya sebenarnya yang diminta STAN itu seperti apa sih, gitu, kriterianya, orangnya seperti apa. Yang jelas sih kalau nanti adik-adik masuk itu kan
nanti sudah ada rankingnya apa namanya, ranking sesuai tes tertulis tahap 1. Nah itu udah ada rankingnya. Nah ranking itu yang bakal dipegang terus begitu nanti di tahap 2 atau di tahap 3. Tahap 2 itu maksudnya di psikotes. Ini sebenarnya jadi satu sih, apa, psikotes sama kesehatan kebugaran. Nah itu nanti jadi peringkat yang dipegang terus. Nah maksudnya adalah di sini di psikotes yang dicari itu orang yang secara kategori itu tidak bermasalah. Jadi ibaratnya tidak apa namanya, tidak di luar kriteria yang ada di STAN. Sepanjang dia masih ada di kriteria, dia masih bisa diterima. Nah kalau misalnya kriteria seperti apa, tetap pihak STAN yang lebih tahu. Cuma apa namanya, dari sumber yang saya terima itu paling nggak nanti dikategorikan calon mahasiswa itu ada 3. Ada A, B, sama C. Nah itu pakai kriteria yang ada di sana. Nah siapa yang bisa diterima? Di sini kita nggak terima, bukan lantas kita terus terima semua yang kategorinya A. Maksudnya A, B, C pasti yang paling sesuai kriteria A. Terus habis itu yang berikutnya yang agak direkomendasikan B, terus yang tidak direkomendasikan sama sekali C. Nah itu A, B, C itu ibaratnya tidak lantas yang diambil A semua. Jadi yang diambil itu minimal adalah B. Nah sepanjang rankingnya masuk, terus juga mendapat minimal B, berarti dia bisa nanti diterima. Itu sedikit tentang psikotes di STAN. Nah berikutnya kalau yang kita bicara tentang apa yang diujikan, jadi kalau nanti adik-adik mau menyimak tentang psikotes itu, jadi banyak macamnya. Cuma kalau misalnya saya melihat di pengalaman 2 tahun saya ikut D4 2017 sama 2018, ada yang dia apa namanya, jenis ujiannya itu selalu keluar gitu. Nah mungkin ya apa, ujian STAN itu memang yang dari SMA itu belum pernah, tetapi memang dari model-modelnya itu biasanya mirip sama tes soal tugas belajar, itu mirip dari soal TPA-TPI reguler. Nah karena di sini dari SMA itu belum pernah ada tes psikotes, maka kemungkinan besar acuannya adalah tes psikotes yang tugas belajar yang kita sudah pernah lakukan di tahun kemarin ataupun 2 tahun kemarin. Jadi video ini sebenarnya bukan hanya bermanfaat untuk teman-teman yang dari SMA, tapi dari tugas belajar yang lulusan D1 ataupun D3 kan bisa nyimak video ini. Nah, lanjut Mas. Ya, jadi apa namanya, untuk tes tahapan apa tadi tentang jenis tesnya itu antara lain, jadi durasinya akan cukup panjang, dari pagi kira-kira jam 8:30, 9 sampai waktu itu saya sampai jam 1 atau setengah 2. Karena kalau yang terakhir juga Mas Pipin juga ikut, yang terakhir itu ada satu jenis tes yang ditambah STAN. Nah biasanya itu ada, kalau saya waktu itu dari jam 8 itu sudah mulai ngisi apa, biodata, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, sampai dengan jam 1 siang. Jadi itu hampir non-stop ya. Anda mungkin break di berapa, tapi waktunya nggak lama. Kalau di gedung sebelahnya, waktu itu saya ujiannya di STAN juga, di gedung Student Center, tapi ada satu lagi di gedung G itu dia sampai jam 2, padahal materi ujiannya sama. Jadi mungkin di sana persiapannya lebih panjang, ataupun break dari masing-masing sesinya itu lebih panjang. Tapi kurang lebih dari jam 8 sampai jam 1 ataupun jam 2 siang. Nah, terus lanjut. Oke, sekarang untuk jenis tesnya aja dulu. Jenis tesnya itu pertama tadi disebutnya Mas Pipin ngisi biodata. Nah di biodata itu macam-macam. Ada misalnya riwayat organisasi, ada riwayat, kalau kita waktu itu tugas belajar berarti kita lewat pekerjaan. Nanti ada misi kelebihan kekurangan, prestasi yang pernah, apa kompetensi yang ingin ditingkatkan kalau misalnya kita masuk STAN. Terus kalau waktu itu sih yang terakhir itu sempat tanya juga, pernah nggak tes psikotes sebelumnya dan lain sebagainya. Oh iya, ada pernah apa belum? Nah menurut saya sih kalau di jenis sebutkan di lembaga mana gitu kan? Ya di lembaga mana apa namanya ikut tes psikologinya. Jadi menurut saya ini jenis tes pertama biodata ini berarti merekam kita nih, menurut kita. Jadi pihak yang akan menilai ini akan, oh ini bisa nggak menilai dirinya sendiri itu seperti apa. Nah nanti deh kalau misalnya untuk ininya seperti apa, saya cerita dulu semua jenisnya tesnya dulu. Pertama itu, terus yang kedua ada, jadi urutannya nanti bisa berbeda. Jadi jenis-jenisnya aja. Jadi yang kedua itu ada tes koran, kalau misalnya ada di ini, jadi Pauli. Tes koran atau Pauli. Nah ini ada yang tes hampir sama, jadi jangan sampai kebalik. Itu kalau yang satunya lagi namanya Kraepelin kalau nggak salah.
Itu cara menjumlahkannya. Yang kalau yang dipakai di stand itu yang dia jumlahinnya urut dari atas ke bawah. Terus nanti kalau misalnya sudah selesai naik lagi ke kolom yang ada di berikutnya di sebelah kanannya. Terus itu jumlahkan atas bawah nanti dijumlahkan kasih dia di sampingnya. Jadi nanti itu jumlah terus. Mungkin kalau ada dia udah pernah psikotes juga pasti tahu ya, maksudnya yang ya seperti itu. Jadi dan dijumlahkan yang ditulis angka satuannya aja. Misal atasnya 7, bawahnya 8, ditulis 15, berarti ditulis 5. Terus kemudian kan tadi 7, 8, bawahnya misal 9. Berarti 8 sama 9, 17 yang ditulis 7. Jadi terus kayak gitu sampai bawah, kemudian naik ke atas ke kolom berikutnya. Nanti kalau ada kayak gitu terus, kemudian kalau ada perintah stop, kita kasih garis di antara dua angka itu, terus baru lanjut lagi tanpa jeda. Jadi garis langsung jumlah lagi. Nah, jadi kalau misalnya total untuk tes ini total waktunya sekitar 1 jam. Nah, garisnya berarti kurang lebih ada 21. Kenapa 21? Jadi yang di belakang itu nanti dia agak dibedain interval waktunya. Lebih cepat kayak. Lebih cepat, sempat pokoknya dijeda di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau secara interval stabilnya itu 3 menit. Saya masih ingat itu terakhir kayaknya ada yang sekitar 10 detik. Jadi saya baru garis atau 5 detik baru jumlah berapa langsung suruh berhenti. Jadi stop, langsung angkat tangan. Dan itu deg-degan sih. Itu pusing, kalau pengalaman saya itu pusing karena satu koran itu satu mukanya sekitar 4 kali apa tuh Mas? Iya, A5 bolak-balik ya. Jadi pokoknya sekali kita buka tuh bisa dilipat jadi 4 ya, satu muka tuh. Ya, biasanya sih 2 di kan. Ya. Jadi nggak yang kan ada yang pakai memang lebar banget, tapi kalau misalnya di stand kemarin ikut 2 kali tes psikotes itu nggak selebar itu, jadi A5 lah, jadi semeja. Ada yang bener-bener gede banget, kadang ada seperti itu. A5, kemudian satu mukanya kira-kira berapa angka? Kurang lebih ada 2000-an, 2000 angka. Jadi bolak-balik itu kalau nggak salah ada 4000 angka. 3000 sampai 4000. Ya. Ya, jadi saya dulu kali ya. Nanti kalau misalnya mau harusnya gimana detailnya nanti di belakang. Terus Pauli 1. Ya. Terus yang ketiga itu ada tes untuk menggambar. Jadi menggambar itu di sini ada 3 langsung, biasanya dia bukan dalam satu waktu ya, urutan, cuma dalam satu sesi lah ibaratnya. Jadi yang pertama ada gambar namanya warteg test. Nah, warteg ini bukan warung Tegal ya berarti ya. Warteg tes ini ya dia double 2. Jadi warteg. Dan tapi saya yakin mungkin ada dia udah pernah juga kalau misalnya pernah tes psikotes. Jadi dia itu dalam suatu kertas A4 ya landscape, berarti yang mendatar, dia nanti dibagi menjadi 8 kotak. Nah, di 8 kotak itu masing-masing ada kayak semacam simbol, bisa titik, bisa ada garis 3, garis lengkung, macam-macam deh. Itu di buku-buku psikotes atau dicari di internet pasti banyak model formnya itu seperti apa. Nah, itu nanti dari kotak 8 itu tugas kita adalah kemudian melanjutkan clue-nya ya. Berarti kayak rangsangan ininya ya, garis atau titik atau apapun itu kita harus melanjutkan. Stimulusnya ibaratnya, stimulus untuk melanjutkan gambar itu. Terus habis gambar itu ada gambar orang. Terus baru satunya lagi, yang terakhir untuk gambarnya lagi adalah gambar pohon. Jadi 3 untuk gambarnya, gambar warteg, kemudian gambar orang, gambar pohon. Jadi udah berapa ya tadi ya, Pauli sama gambar 3 ya, 4 ya. Formasi data diri. Biodata data diri udah 5. Terus berikutnya yang satunya lagi itu ada papikostik. Ya, tes papikostik ini tes kepribadian. Jadi untuk tes kepribadiannya gini, saya mencermati kalau tes tugas belajar untuk yang sebelum 2017 ini sebenarnya untuk tes kepribadiannya hanya 1 yang papikostik ini. Tapi kalau misalnya sejak 2017 itu tambah 1 lagi, namanya DISC. DISC itu, saya lupa kepanjangannya ya. Ada nih, dominance, influence yang kedua, yang ketiga steadiness, yang keempat compliance. Jadi dominance itu
Jadi kita nanti setelah DIS itu dinilai yang paling dominan itu, yang paling menonjol di kita itu apa dari 4 aspek itu. Kalau dominans berarti kita orangnya dominan, itu kayak seperti leader ya, mengambil keputusan, kemudian suka mengambil resiko, kemudian apalagi ya suka tantangan dan lain sebagainya lah. Kemudian kalau influence itu suka mempengaruhi orang lain, suka memberi pengaruh ataupun pengaruhi. Jadi misalnya kita orangnya antusias, kita orangnya ceria, kita suka bertemu dengan orang, suka bergaul dan lain sebagainya. Kemudian kalau S itu steadiness. Steadiness itu contohnya ciri-cirinya kita disimbolkan sebagai orang yang sabar, teliti, tekun, suka mengulang segala sesuatunya secara teliti lah, teratur. Kemudian kalau compliance itu taat, ya orang prosedural, prosedural, dan kemudian strict rules, maksudnya nggak yang tipe-tipe menerjang aturan. Jadi gitu. Jadi nanti kita di mana yang menonjol dari DISC itu, kita termasuk tipe yang mana. Tapi sekali lagi kita juga sampaikan Mas Irin juga, walaupun kita mau merekayasa diri kita seperti apa, tapi yang menjadi kunci itu kita tuh nggak ngerti sebenarnya kriteria di mau dari stan itu apa. Misal DISC ini, misal stan pengennya yang D-nya kuat gitu, lebih dari 50% misalkan. Kemudian I-nya misal katakan 20-30%. Nah, kriteria ini yang sebenarnya kita tidak tahu, dan hanya stan yang mengetahui kriteria yang diinginkan seperti apa. Jadi sebenarnya ya nanti mungkin di video selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Tapi yang pasti di DIS itu kita menjawab sesuai apa yang ada di diri kita aja gitu ya. Jadi tadi udah jelasin banyak untuk DISC. Jadi kalau tes kedua dia tadi ada DISC, terus yang tadi ada public posting. Kalau public posting itu ada 90 pertanyaan. Jadi 90 pertanyaan itu di atasnya ada kalimat, misalnya apakah saya pemarah, kalau saya mendapatkan masukan saya terima atau gimana. Pokoknya ada semacam kalimat, saya menyukai hal baru. Saya menyukai hal baru, ya apa enggak saya saya suka menegur orang ketika bertemu gitu. Ya, apalah banyak gitu. Banyak, pokoknya ada kayak pertanyaan terus ada 2 opsi jawaban. Nah, 2 opsi jawaban itu mana yang paling sesuai. Saya lupa sih ada pertanyaannya apa enggak ya. Jelas sih ada 2 opsi jawaban, yaitu jawaban A sama B. Nah, itu nanti di lembar jawabnya nanti jadi akan cara memilihnya itu. Kalau A, saya agak lupa sih ini teknisnya, dia belum buka lagi. Jadi apakah yang A ini mendatar atau yang B ini vertikal. Kalau pokoknya antara itulah, antara mendatar atau vertikal. Jadi tujuannya ya untuk memilih, maksudnya mana yang paling mencerminkan diri kita dari 90 pertanyaan itu. Nah, yang terakhir tadi kan 2 nih tes kepribadian dari public posting sama DISC. Nah, kalau yang tugas belajar yang terakhir itu yang di 2018 tambah 1 lagi, kalau nggak salah itu nama tesnya IPPS. Itu soalnya banyak banget, 200 hampir 250-an lah. 220 tambah hampir 250-an pertanyaan. Jadi hampir sama juga, mencari jawaban yang paling sesuai sama kita. Nah, kalau yang terakhir tuh saya masih ingat sekitar waktunya 40-45 menit ya. Dan itu pertanyaan banyak yang diulang. Jadi misal pertanyaan kita udah menjumpai suatu pertanyaan nomor 2, misal saya suka menegur orang ketika pertama bertemu gitu kan. Terus jawabannya pilihan opsi itu apa? Pilihan opsinya ada 5. Sangat tidak setuju. Iya, pokoknya dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, terus setuju sama sangat setuju. Jadi tapi kita dianjurkan untuk tidak menjawab netral ya, di instruksinya, di tulisannya sebisa mungkin tidak menjawab netral. Jadi kita ada kecenderungan dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, itu pertanyaan diulang-ulang. Misal pertanyaan nomor 2 kita udah ngejawab jawabannya setuju gitu kan atas kalimat itu. Nanti di pertanyaan katakanlah di nomor 50 kita ketemu lagi. Nah, kalau kita nggak menjawab sesuai apa yang mencerminkan diri kita sendiri, itu nanti bisa beda-beda pada pertanyaan sama atau mirip-mirip lah. Kita harus ini banget sih sesuai apa yang ada di diri kita aja. Terus Oke, jadi kalau misalnya tadi udah jenis tesnya itu, nah nanti yang keluar yang mana itu kita kan
sekali lagi karena ini baru besok pertama ini belum tahu, tapi setidaknya bolehlah itu jadi referensi dulu. Jadi kalau misalnya kita ulang, yang pertama tadi ada biodata, terus yang kedua tadi ada Pauli yang penjumlahan atau tes koran, terus ada tes gambar ada 3, ada warteg, ada gambar orang, gambar pohon, terus ada tes kepribadian. Tes kepribadiannya ada DSC, ada public costing, sama satu lagi ada EPPS namanya. Tapi ini EPPS menurut saya ini belum tentu sih, paling nggak ini 7 lah sampai public costing. Jadi public costing sama DSC. Nah itu dari 7 jenis nanti jenis soal psikotes yang mungkin akan diujikan. Karena kalian sekali lagi mungkin adik-adik saya harus persiapannya gimana Mas? Kalau menurut saya, kalau misalnya dikatakan psikotes itu jangan dipersiapkan sama sekali, kayaknya juga kurang betul. Tapi kalau harus dipersiapkan sekali sampai harus benar-benar kita hafal detail, terus kita manipulasi, kan banyak yang gitu kan, itu bisa diakalin, bisa dimanipulasi gitu-gitu dan lain sebagainya. Saya sebenarnya tidak sependapat juga kalau misalnya kita harus benar-benar diakalin, karena tadi udah disebut Mas Upin dan itu poinnya. Jadi kita nggak tahu nih apa yang diminta oleh STA. Nah sekarang kemudian harus gimana? Nah ada memang sebagian tes yang memang adik-adik itu harus tahu kaidahnya, jadi aturan-aturannya itu harus tahu, harus dipegang. Nah ini mungkin yang kalau buat Mas Hanu sendiri, buat saya di tahun 2017 ketika saya ikut tes psikotes pertama, itu menjadi salah satu yang buat saya kemudian mungkin menurut saya itu jadi salah satu penyebab kegagalannya. Jadi karena saya nggak megang aturan dasar itu sebenarnya yang penting itu apa, karena nanti pasti banyak banget informasi yang akan adik-adik dapatkan. Semakin banyak nyari, semakin banyak informasi. Contoh dari buku psikotes itu di toko buku banyak banget psikotes. Dan kalau teman-teman lihat macam-macam yang tadi kita sebutkan baru ada 7 ya, sebenarnya macam-macam banyak termasuk di ujian TPA di STAN itu, termasuk tes psikotes yang terakhir kayak menggambar gambar titik ada titik 2 diputar, kemudian ada tes urutan itu juga termasuk tes psikotes yang ada di STAN itu kan ada tes urutan dan penalaran urutan, misal A baru makan setelah B makan, ataupun A mengunjungi kota E setelah kota J dilakukan. Bagian TPA itu sebenarnya salah satu jenis psikotes juga, macam-macam, jadi jenisnya macam-macam. Iya, jadi itu terus itu pasti banyak banget. Belum nanti dari internet. Nah itu juga satu yang buat saya mungkin kemarin juga miss. Jadi saya tidak bisa menyeleksi mana yang harusnya saya pegang atau jadikan acuan. Jadi acuannya itu salah ibaratnya. Nah kalau misalnya pertama, kalau dari sisi gambar itu 3 ini, warteg, gambar orang, gambar pohon, menurut saya sih adik-adik pasti memang harus persiapan ya, harus latihan menggambar. Jadi nanti dipersiapkan dengan baik. Terus nanti kaidah-kaidahnya itu coba untuk dilihat. Mungkin detailnya nanti ya kali ya. Nah dia tapi intinya ada memang kaidahnya, misalnya seperti nggak boleh dihapus, terus garisnya tegas, gambar pohon, gambar orang misalnya di arsir kan, memang gambar orang tuh paling susah gambar wajah tuh, gambar mata gitu kan, jadi bisa nggak boleh di arsir pendek-pendek gitu kayak lukis gitu. Dan itu jadi poin juga, saya sendiri tuh nggak bisa gambar dari mulai sekolah zaman SMP SD itu, kalau nilai gambar mesti 7 paling bagus. Jadinya itu kemarin juga bikin nggak pede kalau nggak gambar. Kalau buat gambar, nah ini mungkin PR juga sebagian, kalau merasa nggak bisa gambar jangan terus pesimis, wah nanti gimana gambarnya. Tapi karena yang jelas ini bukan gambar untuk keindahan, bukan masuk di kafe gitu. Bukan masuk untuk anak seni. Jadi memang ibaratnya ya gambarnya gambar psikotes, mau dinilai gimana kita gambarnya. Nah itu ada sih beberapa yang mungkin itu tadi kaidah yang harus kita pegang, tapi mungkin itu akan kita sampaikan di sesi berikutnya aja ya buat detail, karena ini kan masih jauh nih, paling nggak kasih gambaran dulu ke teman-teman. Terus berikutnya, kalau misalnya seperti tes Pauli, yang tes koran, itu juga harus ada yang dicermati juga. Jadi jangan sembarangan lah ibaratnya jumlah-jumlahinnya. Ada Pauli itu saya belajar banyak Pauli. Menurut saya harus mengakui, dan saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya ketika tes kemarin tahun 2018 saya ikut tes psikotes dan saya gagal di sana.
Tapi saya juga akhirnya punya pengalaman dan dan pengalaman ini yang pengen saya bagi ke teman-teman gitu kan. Jadi kita kan belajar bisa dari kesuksesan, Mas Enung pernah sukses, malah juga pernah gagal, jadi lengkap Mas Enung ini. Jadi kalau saya mungkin belajar dari kegagalan, saya akan sharing ke teman-teman. Sebenarnya kalau saya dari teman-teman ini juga ini ya mungkin pesan bagi yang merasa intelektualnya kuat ataupun nalarnya kuat, apalanya kuat, jangan terlalu pede dulu ketika menghadapi tes psikotes. Dan saya termasuk orang yang tersingkir dari, padahal tes psikotes itu hanya akan menggugurkan di tahun saya sekitar 12 ya Mas ya? Ya pokoknya biasanya itu dilebihin 20% dari yang kalau kita kan tugas belajar itu memang sedikit yang mau diambil. Kebetulan pas sedikit sekitar 70 yang mau diambil. Jadi tahapan sebelumnya itu yang menjadi peserta psikotes hanya sekitar 80 sekian, yang mau diterima 70 sekian. Jadi saya termasuk satu di antara belasan orang yang tidak lulus di tes psikotes. Yang walaupun sebenarnya saya sangat percaya diri ketika menjawab tes TPA, TBI, tes akuntansi dan sebagainya. Tes akuntansi untuk tes belajar aja. Nah, tes Pauli ini saya tadi nyambung. Saya belajar banyak untuk tes Pauli ini. Menurut saya terlalu lambat. Karena apa? Kasusnya ini mungkin cerita sedikit. Jadi ketika sebelum tes Pauli itu dikerjakan, saya sempat tanya ke pengawasnya, ini waktunya berapa menit? Nah, pengawasnya waktu itu sok-sokan misterius ataupun memang prosedurnya seperti itu, dia bilang pokoknya ikuti instruksi saya saja, dia bilang gitu. Kalau saya bilang stop, kalian stop. Yang menjadi saya aneh waktu itu tes Pauli itu dikerjakan jam 11, sekitar jam 11. Padahal saya tahu ujian itu sampai jam 1. Jadi menurut saya ini bisa jadi 2 jam nih gitu kan. Apa tes Pauli 2 jam, jadi saya atur speed biar di belakang nggak terlalu kewalahan. Jadi saya itu di depan memang termasuk pelan. Nah ternyata tadi sudah disebutkan Mas Enung, ternyata memang selesai jam 1 karena jam 11 sampai jam 12 itu tes Pauli, kemudian break sebentar, habis itu ada satu subtes lagi yang tadi EPPS itu ternyata ada tes itu di tahun saya. Jadi itu memang kejutan bagi saya, ternyata tes Paulinya tetap 1 jam, dan 1 jam terakhir 45 menit terakhir itu ada tes EPPS itu. Nah, itulah yang menurut saya paling gagal waktu tes psikotes kemarin. Jadi Pauli saya benar-benar berantakan menurut saya. Jadi speednya menurut saya tidak sesuai dengan standar yang biasa saya kerjakan. Gitu. Lanjut Mas, tes Pauli. Ya, kalau Pauli kalau speed terlalu lambat, kalau saya yang pengalaman pertama malah terlalu cepat. Jadi akhirnya tergopoh-gopoh, banyak yang banyak yang mungkin nggak teliti, terus intervalnya mungkin juga agak belepotan. Jadi memang ini kalau menurut saya harus latihan. Jadi kalau orang bilang Pauli nggak harus latihan, malah menurut saya harus latihan. Karena yang paling penting itu adalah tidak hanya speed tapi juga ketelitian. Tapi jangan khawatir lah, kalau menurut saya asal nanti coba berlatih, nanti insya Allah pasti bisa. Dan mudah kok kalau misalnya ada yang mau bikin sendiri untuk latihan Paulinya, tinggal di print sendiri di Word, terus di print di kertas A5, nanti tinggal berlatih. Nanti boleh lah kita share lebih jauh untuk yang Pauli yang itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya Pauli ini memang kita yang cari nggak cuma yang ini yang cepet banget, enggak. Jadi harus contohnya mungkin ini tes Pauli yang saya print sendiri di Word, teman-teman bisa lihat. Nah itu kebetulan masih pinnya di A4. Itu kalau A5 kan sebenarnya A42 ya, kayak digabungin gini kan dia. Oke, jadi kertasnya nggak sekecil ini ya. Kertasnya nggak sekecil ini satunya, jadi berapa ya Mas? 4 kalinya kayaknya, sekitar 4 kalinya ini. Jadi satu langsung tuh, banyak. Ya. Oh iya, Pauli ini saya paling banyak mengingatkan saya banyak. Jadi waktu itu kacamata saya juga baru. Saya ada silindernya sebenarnya. Waktu tes Pauli itu ketika saya latihan saya nggak pakai kacamata. Pas saya pakai kacamata baru itu saya ngerasa pusing. Jadi pas jumlahin ke bawah itu kan memang harus cepat. Kayak kita mau nafas aja nggak sempat nafas ya. Jadi langsung itu saya langsung kayak mau jatuh di kursi. Saya tuh pusing. Nggak ngerti lah, mungkin belum terbiasa pakai kacamata baru, dia langsung di ini agak-agak langsung pusing gitu.
sebenarnya sih bisa diatur, nanti nggak harus cepat banget. Kayak saya pun itu sebenarnya ngerjainnya temponya lebih lambat timbang tahun sebelumnya, tapi kalau dapatnya itu malah lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Aneh kan, temponya lebih lambat tapi dapatnya lebih banyak. Jadi itu sih nanti yang penting ada latihannya, tapi mungkin detailnya nanti lah kali ya. Nah, biar nanti ada sesi berikutnya aja lah yang lebih detail. Benchmarknya tapi mungkin Mas, berapa kira-kira ya? Berapa? Kalau baiknya adik-adik, saya ini ya pernah dengar teman juga yang psikolog. Saya sebelumnya saya ini juga teman-teman psikolog ini, kalau misalnya teman-teman tanya itu mereka sangat megang kode etiknya sekali lah, saya juga hargai. Jadi paling enggak kalau kata mereka sih minimal dapat mereka nggak bocorin cara nilainya, tapi cuma ya kalian kalau bisa minimal dapat 3.000-an kata, 3.000-an angka. Jadi 3.000-an penjumlahan itu sekali muka terus dibalik dapat setengah. Karena kalau satu muka itu dia cuma 2.000, kalau bolak-balik full itu dia 4.000. Nah kalau misalnya untuk tes Pauli ini sangat disarankan mengerjakannya minimal 3.000 angka atau 1,5 muka. Jadi misal segini tuh nanti dia kayaknya segini kan satu mukanya dia, tapi ini nanti kertasnya gede, satu mukanya itu berapa, 2.000 bolak-balik jadi 4.000. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sini full, dia sini setengah, 3.000 itu minimalnya. Terus itu udah gambar udah, terus mungkin yang biodata sama tes kepribadian. Kalau saya lebih menyarankan untuk teman-teman itu benar-benar jadi diri sendiri. Nanti pasti banyak banget di YouTube atau di internet itu cara menilainya gimana, terus kita menyiasatinya gimana. Jadi bolehlah. Saya pun juga sempat maksudnya melihat diri saya itu kalau di tes itu saya tipenya mana nih, terus kira-kira nih bakal ini apa enggak. Dan itu menurut saya malah jadi, kalau yang saya ikut tes 2 kali, tes yang pertama itu malah menurut saya juga mungkin jadi salah satu penyebab yang gagal, karena waktu itu saya setelah melihat ininya terus saya coba untuk pengen menjadi sesuatu kayaknya bagusnya kayak gini nih, terus akhirnya gitu. Akhirnya diatur set diri sendiri jadi kayak gitu ya. Terus di tahun yang 2017 itu yang tadi saya cerita itu tambah tiba-tiba jadi tambah satu tes lagi di ESC. Nah gara-gara 17 nambah di ESC, nambah di ESC. Nah gara-gara nambah di ESC itu, waktu di ESC-nya saya ngerjain jadi mikir. Jadi saya pikir jawaban saya yang sebelumnya itu apa ya, biar bisa konsisten. Padahal harusnya nggak seperti itu. Nah di tahun kemarin yang di 2018 saya lepas. Ditambah lagi 2018 malah tambah satu lagi EPPS itu yang 200 sekian pertanyaan. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman itu terus wah saya menurut kayak gini nih, terus ternyata ada kayak tadi tuh tambahan pertanyaan, kan malah kita kerja jadi mikir, jadi wah kita harusnya kerja kayak gini, malah itu terus jadi nggak ini semua. Jadi menurut saya sih lepas dan nanti bolehlah agak dievaluasi kalau memang ada yang agak sedikit kurang, ya di sedikit kurangnya itu, tapi jangan terus merubah sebagian. Kalau keseluruhan apalagi ya, merubah sebagian aja menurut saya jangan. Jadi ibaratnya tetap kita jadi diri sendiri gitu loh. Kalau pengalaman saya ketika Pauli itu kan satu tes terakhir sebelum EPPS. Jadi ketika Pauli saya hancur, EPPS saya merasa udahlah kayaknya nggak maksimal, jadi EPPS-nya saya lebih berantakan daripada Pauli. Jadi tes kemarin itu karena Pauli saya berantakan, jadi EPPS-nya seperti saya udah nggak pikirin sih. Oke, kalau misalnya udah mungkin itu, jadi kan kalau pesan saya sih tetap fokus dulu ke tahap 1. Kalau misalnya psikotes ini nanti bisa lah disiapin berapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya pun mungkin masih bisa gitu. Maksudnya nanti tetap psikotes juga harus dipersiapkan. Boleh kalau memang sekarang nanti habis ujian mau coba lihat-lihat, kan waktunya juga senggang dan lain-lain, silakan. Tapi itu pesan saya, kalau psikotes tetap harus nanti selektif milih informasinya, karena nanti pasti flooded banget, banyak informasi yang ada didapat. Kemudian yang kedua, nanti juga kalah pentingnya tuh masalah teknis di hari H. Jadi masalah teknis di hari H yang paling penting itu menurut saya juga ini sih, makan karena terus, bayangkan dari jam 8 pagi teman-teman sudah ada di lokasi, ditarik mundur katakanlah teman-teman ada traffic lah setengah jam, itu kira-kira setengah jam belum nunggu di lokasi, katakanlah teman-teman berangkat dari rumah udah 6:30 itu
beneran harus berangkat kemudian pulang jam 1. Kalau nggak makan ya mending kalau ujiannya gambar-gambar cantik gitu ya. Ujian kan mikir juga yang tes Pauli itu benar-benar sampai kan. Nah, Jadi stamina itu menurut saya juga termasuk hal yang kunci yang perlu teman-teman persiapkan. Gitu. Apalagi Mas? kayak tapi itu sebenarnya untuk semua jenis tes itu penting ya, makan, kesehatan, terus tidur yang cukup, macam-macam itu pokoknya teknis disiapin, kepercayaan diri juga sangat penting. Karena apalagi tes yang kemarin kayak tes psikotes itu kalau misalnya Pauli banyak yang nambah-nambah dan sebagainya, jadi pasti penting ya mental dan seperti itu nanti disiapin. Mungkin itu aja sih psikotesnya. Mungkin nanti kalau misalnya untuk yang lebih detail ini kasih sebenarnya memang saya tujuannya kasih gambaran dulu sama sharing sedikit pengalaman, tapi mungkin nanti kalau yang lebih detail banget psikotes mungkin nanti boleh lah kita ada video yang kedua. Video yang kedua setelah pengumuman ujian tertulis mungkin ya. Jadi yang penting teman-teman pesan kita berdua sepakat teman-teman fokus dulu di ujian tertulisnya karena itu persaingan bakal ketat sekali, dan psikotes itu nanti yang penting teman-teman tahu gambarannya dulu, kemudian mungkin di video selanjutnya kita akan bikin bagaimana lebih spesifiknya ya, untuk mensiasati tes psikotes ini. Itu menjalani Mas. Mungkin kalau psikotes sedikit tambahannya tadi sempat dijelasin kalau tipe C itu kalau misalnya nanti ada kriteria A, B, C itu yang tidak benar sesuai, sebenarnya tidak sesuai ini bukan terus orang yang berarti kayak psikopat atau orang yang benar-benar ini gitu kan. Sebenarnya banyak hal lah, banyak faktor. Misalnya kayak kita tadi kan ibaratnya psikotes itu kan bagaimana kita menggambarkan diri kita. Ketika kita ternyata waktu itu gagal menggambarkan diri kita, itu namanya gagal menggambarkan diri kita kan. Misalnya kayak Pauli kita sebenarnya bisa, tapi ternyata ada teknis kita terus nggak bisa perform sesuai yang ini kita. Terus kalau misalnya gambar kita juga nggak tahu panduannya harusnya seperti apa, atau kepribadian ternyata kita manipulasi, itu kan berarti kita gagal untuk menggambarkan diri kita. Nah karena kegagalan menggambarkan diri kita, jadi kita mungkin jadi sosok orang lain atau mungkin sosok yang berbeda. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bukan tidak menutup kemungkinan sih, sebagian juga mungkin pasti dari psikotes dia kerjain apa adanya, mungkin juga dia mungkin kurang sesuai dengan kriteria. Tapi yang jelas banyak faktor memang untuk psikotes, tapi yang jelas jangan khawatir lah, nanti pokoknya yang penting disiapin seperti yang tadi mungkin udah disampaikan juga pengalaman-pengalaman, insya pasti bisa. Itu aja, terima kasih. Ya itu aja, thank you teman-teman untuk menyaksikan video ini. Silahkan komen, subscribe, jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita akan ngulik terus tentang STAN, apalagi ini mendekati ujian. Ya kira-kira itu. Thank you for watching. Bye.